Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan peluang. Kita awali pembahasan kali ini dengan definisi peluang itu sendiri. Peluang didefinisikan jika ruang sampel S terdiri dari titik-titik sampel yang serupa, sehingga masing-masing mempunyai peluang yang sama, dan E adalah kejadian yang diharapkan terjadi. Maka, peluang dari kejadian E atau PE sama dengan NE dibagi dengan NS, di mana NE-nya adalah banyaknya anggota dari kejadian E, sedangkan NS-nya adalah banyaknya anggota ruang sampel S. Oke, itu adalah definisi dari peluang. Untuk lebih memahami berkaitan dengan definisi peluang, kita akan beralih ke contoh. Ada 3 contoh, tetapi kita awali dari 2 contoh yang mudah terlebih dahulu. Kita awali dari contoh yang pertama. Sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan A, ruang sampel percobaan tersebut dan jumlah anggota ruang sampel. Kemudian B, peluang muncul angka dadu ganjil. C, peluang muncul angka dadu kurang dari 5. Nah, kita akan selesaikan dulu dari poin A ya, teman-teman. Yang diminta adalah ruang sampel percobaan tersebut. Nah, berarti teman-teman harus paham terlebih dahulu percobaannya itu apa. Ternyata percobaannya itu adalah melempar sebuah dadu. Nah, di dalam pelemparan sebuah dadu, hasil yang mungkin dapat terjadi adalah muncul angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Tidak memungkinkan muncul angka 7, kemudian 9, 10, ya, kemudian 1,5. Nah, itu tidak memungkinkan. Oleh karena itu, ruang sampel percobaan pelemparan sebuah dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke ya, ini adalah ruang sampel pelemparan sebuah dadu. Kemudian beralih ke pertanyaan selanjutnya, masih di poin A, jumlah anggota ruang sampel. Berarti yang ditanyakan adalah NS. Nah, ini mudah sekali ya teman-teman, sederhana sekali. Teman-teman tinggal menghitung banyaknya anggota dari ruang sampelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyaknya anggota ruang sampel atau NS sama dengan 6. Terjawab poin A. Selanjutnya kita beralih ke poin B, yaitu peluang muncul angka dadu ganjil. Nah, sebelum menjawab poin B, teman-teman harus memisalkan dulu kejadian yang ditanyakan pada poin B. Nah, ternyata di sini yang ditanyakan adalah muncul angka dadu ganjil. Teman-teman harus misalkan suatu kejadian, ya, misalkan A, B, C, atau yang lainnya. Nah, untuk kasus ini kita misalkan kejadian B adalah muncul angka dadu ganjil. Nah, selanjutnya rinci anggota dari kejadian B tersebut. Nah, ternyata anggota dari kejadian B itu adalah munculnya angka dadu 1, munculnya angka dadu 3, munculnya angka dadu 5. Karena bilangan-bilangan ini termasuk bilangan ganjil. Jadi 2, 4, 6 itu bukan anggota dari kejadian B. Karena 2 itu genap, 4 juga genap, 6 juga genap. Jadi disesuaikan dengan kejadiannya. Nah, setelah kita rinci anggota dari kejadian B, teman-teman hitung banyaknya anggota dari kejadian B. Sudah kita misalkan B, berarti banyaknya anggota kejadian B adalah NB ya, teman-teman. NB sama dengan, nah ini sederhana, tinggal teman-teman hitung saja. Anggotanya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti NB-nya sama dengan 3. Oke, kemudian
Peluang kejadian B adalah, nah, berdasarkan definisi yang tadi di awal kita bahas, peluang itu adalah perbandingan antara suatu kejadian dengan ruang sampelnya. Maka dapat kita tulis rumusnya adalah peluang kejadian B sama dengan banyaknya anggota B dibandingkan atau dibagi dengan banyaknya ruang sampel NS. Sama dengan NB-nya adalah 3, kemudian NS-nya adalah 6. Nah, ini adalah nilainya ya, teman-teman. Tetapi kalau teman-teman perhatikan, masih bisa kita sederhanakan. Semuanya kita bagi dengan 3, maka diperoleh 1/2. Oke, sekarang kita dapat simpulkan. Jadi peluang muncul angka dadu ganjil adalah 1/2 atau 0,5. Jadi boleh pecahan, boleh juga desimal. Nah, selanjutnya kita akan selesaikan pertanyaan poin C ya, masih contoh yang pertama. Poin C itu yang ditanyakan adalah peluang muncul angka dadu kurang dari 5. Teman-teman harus tentukan dulu percobaannya apa ya. Ini masih sama berarti ya, percobaannya adalah pelemparan sebuah dadu. Kemudian ruang sampelnya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti banyaknya anggota dari ruang sampel adalah 6. Selanjutnya, teman-teman fokus ke pertanyaannya. Kita misalkan kejadiannya. Misalkan C adalah muncul angka dadu kurang dari 5. Selanjutnya, teman-teman rinci anggota dari kejadian C. Nah, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Karena yang diminta adalah kurang dari 5. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, tentukan banyaknya anggota dari kejadian C. Nah, tinggal kita hitung saja ya. 1, 2, 3, 4. Berarti banyaknya anggota kejadian C atau NC sama dengan 4. Oke, selanjutnya kita gunakan rumus dari peluang suatu kejadian. Berarti peluang C sama dengan NC dibagi dengan NS. NC-nya sendiri adalah 4, kemudian NS-nya adalah 6. Berikutnya teman-teman sederhanakan. 4/6 ini kalau kita sederhanakan, semuanya dibagi dengan 2, hasilnya adalah 2/3. Selanjutnya tinggal kita simpulkan saja. Jadi peluang muncul, ini kejadian C, kita kembalikan lagi ke pemisalannya yang tadi. C itu adalah muncul angka dadu kurang dari 5. Jadi peluang muncul angka dadu kurang dari 5 adalah 2/3. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan cukup jelas untuk contoh soal yang pertama. Untuk lebih memahami lagi, kita akan beralih ke contoh yang kedua atau soal yang kedua. Soalnya seperti ini, 2 uang logam dilempar bersama-sama 1 kali. Tentukan peluang munculnya satu sisi gambar. Nah, berdasarkan contoh sebelumnya, ketika kita ingin mencari peluang suatu kejadian, teman-teman harus menentukan dulu percobaannya apa, kemudian ruang sampelnya apa saja, kemudian banyaknya anggota ruang sampel berapa. Nah, berarti kita harus tentukan dulu percobaannya. Percobaannya adalah melempar 2 uang logam atau koin ya. Nah, ternyata dari kegiatan melempar 2 koin logam itu memungkinkan munculnya angka-angka, kemudian angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Nah, kalau kita daftarkan dari percobaan tersebut, hasil yang mungkin adalah angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Nah, ini adalah ruang sampel percobaan pelemparan 2 uang logam atau koin. Nah, setelah kita menentukan ruang sampelnya, selanjutnya adalah kita menentukan banyaknya anggota dari ruang sampel. Karena ini sangat penting ya, teman-teman. Berarti NS-nya adalah tinggal kita hitung 1, 2, 3, 4. NS-nya sama dengan 4. Oke, selanjutnya
kita fokus ke pertanyaannya. Yang diminta adalah peluang munculnya satu sisi gambar. Berarti kita perlu memisalkan dulu suatu kejadian yang berkaitan dengan pertanyaannya. Nah, misalkan kejadian E adalah munculnya satu sisi gambar. Nah, berikutnya teman-teman daftarkan anggota yang termasuk kejadian E ini. Yang diminta adalah muncul satu sisi gambar. Nah, ini ya, kita lihat dari ruang sampelnya. Yang muncul satu sisi gambar itu adalah AG dan GA. Berarti anggota dari kejadian E itu adalah AG dan GA. Selanjutnya kita hitung banyaknya anggota dari E. Nah, ini mudah sekali, tinggal teman-teman hitung saja. Anggota dari E ya, 1, 2. Maka NE-nya sama dengan 2. Oke, berikutnya teman-teman gunakan rumus dari peluang ya. Yaitu peluang E sama dengan NE dibagi dengan NS. NE-nya sendiri adalah 2, kemudian NS-nya adalah 4. Kita sederhanakan, semuanya dibagi 2, diperoleh 1/2. Sehingga dapat kita simpulkan, jadi peluang muncul satu sisi gambar adalah 1/2. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan cukup jelas ya untuk pembahasan contoh soalnya. Jadi sekali lagi intinya sebelum kita mencari peluang, kita harus paham dulu percobaannya apa, ruang sampelnya apa saja, kemudian banyak anggotanya apa saja. Baru nanti fokus ke kejadiannya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami serta bermanfaat ya teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan ke contoh berikutnya di video selanjutnya. Saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.